Haleluya, salam damai sejahtera. Semoga kawan-kawan semua, saudara-saudari seiman, semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengongsikan sedikit firman Tuhan. Dan pada kali ini, kita memetik satu ayat sebagai renungan kita bersama. Mari kita melihat di dalam kitab Maliaki pasal yang ketiga ayat 10. Kitab Maliaki pasal yang ketiga ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudara, dalam ayat ini kita mendapati bahwa umat Israel menginginkan berkat atau keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Siapa yang tidak mau berkat, saudara? Saya percaya baik saya maupun saudara dan saudari inginkan berkat atau keberhasilan di dalam apa jua yang kita lakukan. Begitulah orang Israel, mereka sangat menitik beratkan berkat dan sangat menginginkan berkat. Tetapi nampaknya mereka tidak memperolehi berkat yang mereka harapkan itu. Untuk mendapatkan berkat itu, Nabi Maliaki telah memperingatkan kepada mereka. Yang pertama, mereka harus taat melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Tetapi sayangnya, nampaknya daripada teguran Tuhan di sini, orang Israel tidak memenuhi tuntutan Tuhan terhadap mereka, yaitu mereka tidak melaksanakan atau memberikan persembahan persepuluhan dengan sepenuh hatinya. Mereka memberi tetapi tidak dengan sepenuhnya. Mereka tahu bahwa mereka harus memberi sepenuhnya, tetapi mereka enggan, mereka tidak mau. Tetapi mereka masih mengharapkan dan menunggu berkat dari memberikan persembahan persepuluhan itu kepada mereka. Aneh bukan? Memang begitulah sebahagian sikap manusia. Mau berkat tetapi tidak mau menunaikan kewajiban atau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Perbuatan mereka yang tidak memberikan dengan sepenuhnya merupakan satu penipuan, kata Tuhan. Ini terlihat di dalam ayat 9. Tuhan berkata, "Kamu telah menipu aku." Jadi ayat-ayat di sini mengingatkan kepada umat Israel bahwa jika mereka mau bertobat, kembali kepada Allah, dan sebagai tanda pertobatan mereka, mereka akan mendukung pekerjaan Allah dan hamba-hamba Tuhan dengan persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan yang wajib mereka berikan kepada Allah. Dan dengan demikian Tuhan akan memberkati mereka secara berkelimpahan. Nah, melalui perkataan Tuhan ini, Allah mengharapkan umatnya untuk menunjukkan pengabdian kepadanya dan juga mendukung pekerjaannya dengan memberikan persembahan, persepuluhan, dan persembahan-persembahan yang perlu diberikan. Yang kedua, mereka harus percaya. Nabi Maliaki terus-menerus menegur umat Israel karena mereka tidak setia dan tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ini kita dapat lihat di dalam ayat 7. Walaupun
secara lahiriahnya nampaknya mereka itu beribadah kepada Allah. Namun mereka tidak melihat Allah sebagai sumber hidup mereka, sehingga mereka pun melalaikan perintah Tuhan untuk memberikan persepuluhan. Mengabaikan persepuluhan ini memberikan dampak atau kesan yang langsung dan besar di dalam pelayanan atau pekerjaan di bait Allah. Yaitu di ayat 10 tadi menyatakan persembahan persepuluhan itu adalah persediaan makanan di rumah Allah. Sebenarnya kemunduran dalam memuliakan Allah, seperti gagal beribadah, tidak memberikan persembahan, dan sebagainya, itu adalah gejala dari sikap hati yang menjauhi Allah. Sebab itu hal ini tidak boleh dipandang dengan ringan. Allah dengan keras menegur mereka, kamu telah menipu aku. Dan Allah meminta supaya mereka kembali bertobat dan menunaikan semula kewajiban mereka di dalam memberikan persembahan persepuluhan. Memberikan persembahan persepuluhan itu adalah tanda dari hati yang takut dan menghormati Allah. Hanya ketika mereka belajar mengutamakan Allah di dalam hidup mereka, hidup taat kepada firman Tuhan, maka mereka akan kembali menjadi umat kesayangan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan berkelimpahan kepada mereka. Allah sendiri tidak pernah curang atau berubah setia terhadap umat kesayangannya. Tuhan bersedia untuk membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Tingkap-tingkap langit ini, saudara dan saudari, merupakan suatu penggunaan kata yang sudah difahami oleh umat Israel, yaitu tingkap-tingkap langit itu menunjukkan berkat jasmani yang dicurahkan. Penggunaan perkataan ini sudah pun dinyatakan seperti dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 2 dan ayat 19. Saudara dan saudari, persepuluhan itu adalah kewajiban seluruh umat Tuhan. Ini adalah bahagian dari pengakuan iman kita terhadap Tuhan, bahwa Tuhanlah pemilik kita, dan sudah tentu segala apa yang kepunyaan kita adalah milik Tuhan. Bagi kita, umat Tuhan, hidup ini milik Kristus sepenuhnya. Jadi mengabdilah kepadanya dan tunaikanlah kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah. Maka apa yang kita harapkan berkat akan dicurahkan kepada kita. Tuhan sandaran kita, Tuhan kepercayaan kita. Semoga diberkati dengan firman ini. Terima kasih. Amin.